mari bersama-sama kita menyiapkan diri untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, biarkanlah kami selalu mendapat ketenangan dalam kasih-Mu, karena kasih-Mu telah terbukti nyata dalam kehidupan kami. Bahkan saat kami menghadapi hal-hal yang sulit dalam kehidupan kami, hal-hal yang mustahil untuk kami hadapi, kami dimampukan dan Engkau hadir di dalamnya, dan kami dikuatkan untuk menghadapi dan melewatinya. Maka ke depan biarlah kami semakin berani untuk mempercayakan seluruh hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan masa depan kami hanya kepada Engkau saja sebagai satu-satunya pemelihara. Agar panggilan kehidupan itu terus nyata dan hidup dalam kehidupan kami dan terus diteguhkan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu, yang kami yakini setiap firman-Mu adalah aturan-aturan dasar bagi setiap kehidupan kami, agar kami dapat melangkah dan hidup dengan benar dan baik. Bahkan kami juga bisa hidup dalam kebijaksanaan dan hikmat-Mu, sehingga sungguh seluruh pilihan kehidupan kami adalah pilihan kehidupan yang benar. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus, urapi dan pimpin anak-anak-Mu di tempat ini, agar sungguh setiap kami memiliki kemauan dan kemampuan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dengan baik, sehingga setiap kami akan sungguh-sungguh merasakan kebahagiaan dalam kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga, karena kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Bersabarlah ya Bapa, karena setiap kami siap untuk mendengarnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan firman kita terambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-111, 1 sampai dengan 10. Mazmur 100 sampai dengan Mazmur 111, 1 sampai dengan 10 akan kita nyanyikan. Haleluya, ku mau bersyukur.
berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mengapa kira-kira Jenderal Douglas MacArthur berani memiliki sebuah doa yang begitu yakin untuk menyerahkan anaknya ini kepada Tuhan? Kira-kira alasannya apa? Kita bertanya dulu dengan yang membacakan puisi tadi. Pak Bob, ya agak kesini Pak biar kelihatan Pak. Menurut Pak Bob, mengapa sih Jenderal Douglas MacArthur itu memiliki begitu keyakinan yang besar untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan? Apa dasarnya kira-kira Pak? Ia percaya kepada Tuhan. Percaya kepada apanya Pak? Kuasanya. Yang kira-kira dalam kehidupan Jenderal Douglas MacArthur itu telah diapakan oleh sang jenderal ini? Sudah dirasakan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ketika kita sudah merasakan sesuatu dan mengatakan itu enak, maka kita bisa merekomendasikannya. Ketika orang bertanya, Pak Tri, pecel Madiun yang enak itu mana ya? Maka Bapak Ibu bertanya hal yang tepat kepada saya. Karena kalau ke Madiun, Bapak Ibu tanya pecel yang enak, maka saya tahu pasti mana yang enak. Dan saya akan merekomendasikan, kalau mau pecel yang enak, pergilah ke jalan ini, warung ini, dan rasakan nikmatnya pecel itu. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, pengalaman yang telah dikecap, telah dirasakan, dan kemudian itu diceritakan, itu menjadi kesaksian yang indah. Menjadi sebuah panggilan bagi orang lain juga untuk merasakannya dan merayakannya dalam hidup ini. Panggilan utama kehidupan orang Kristen yang seharusnya selalu nampak dalam hidupnya adalah bahwa orang Kristen itu dalam hidupnya selalu apa kira-kira Bapak Ibu? Harus selalu apa? Bersyukur, betul. Kehidupan orang Kristen itu harus selalu mengucap syukur dalam segala hal. Bukankah itu yang ditekankan oleh penulis Mazmur yang baru saja kita daraskan? Pemazmur mengatakan, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau bersyukur, berarti keinginan pemazmur itu bukan muncul dari luar, tetapi keinginan itu muncul dari dalam. Dorongan itu lahir dari hatinya, dari hidupnya sendiri. Atas kehidupan seperti apa? Atas kehidupan yang telah dijalaninya bersama dengan Allah. Maka ia memaksa dirinya sendiri, mengajak dirinya sendiri untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Selain untuk mengungkapkan bahwa Tuhan itu memelihara hidupnya, tentu ketika dia mengucap syukur itu tujuannya yang kedua adalah agar orang lain tahu bahwa hidup yang dijalani oleh pemazmur itu adalah hidup yang bersama dengan Tuhan. Jadi ketika ada orang lain memuji pemazmur, wah hidupmu sekarang baru hebat ya, baru baik ya. Keluargamu oke, pekerjaanmu oke, usahamu oke, dan rasanya hidupmu sangat menyenangkan. Maka pemazmur ini mengatakan, itu semua terjadi karena Tuhan yang berkarya dalam hidupku. Itulah kesaksian. Artinya apa? Membuka bahwa hidupku ini terjadi hanya karena Tuhan berkarya di dalamnya. Sekaligus pada saat yang sama ketika pemazmur terpanggil untuk mengucap syukur kepada Allah, sesungguhnya ia juga mengajak orang-orang di sekitarnya, di kumpulan orang benar itu, juga untuk mengakui bahwa Allah itu baik dalam kehidupannya dan juga baik dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ketika kita mengucap syukur oleh karena berbagai hal, apakah pernikahan, kelahiran, pekerjaan, rumah baru, atau segala sesuatu yang baru. Kita mengadakan pengucapan syukur di rumah.
Dan kemudian kita mengatakan latar belakang kita mengucap syukur itu. Tentu kita tidak bermaksud sombong atau pamer, tetapi kita ingin mengatakan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Kemudian juga mengajak orang-orang yang hadir itu untuk merayakan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami ini, juga Tuhan akan hadir dalam kehidupanmu. Dan engkau juga bisa merasakan apa yang kami rasakan saat ini. Jadi nilai atau makna sebuah ungkapan syukur atau kesaksian itu luar biasa. Baik untuk dirinya sendiri, untuk anak-anak kita, dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, berkata haleluya atau puji Tuhan, itu bukan hanya sekedar sebuah kebiasaan, tetapi itu ungkapan iman kita. Wah, bagaimana Bu? Lama tidak ketemu, puji Tuhan Pak. Kehidupan saya baik. Walaupun harus melewati tantangan, pergumulan, kesulitan, tapi puji Tuhan bisa mengatasi. Itu adalah sebuah keyakinan iman yang optimis begitu. Bagaimana Pak kabarnya? Waduh Pak, susah kok nggak pernah habis ya. Aduh, nggak bisa diceritakan deh. Artinya sedang menghadapi hal yang sangat sulit, tetapi belum menemukan jalan keluar. Tetapi ungkapan itu seakan-akan menggelapkan seluruh hidupnya. Artinya seakan-akan tidak ada hal yang patut bagi dia untuk mengucap syukur. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ketika dikatakan aku mau bersyukur kepada Tuhan, artinya ada terlalu banyak alasan bagi pemazmur untuk mengucap syukur atas kehidupan yang dijalaninya. Walaupun mungkin melihat kehidupan pribadinya tidak terlalu oke, tetapi ketika dia melihat segala sesuatu yang ada di sekitarnya, sangat oke untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Keajaiban dan keagungan Tuhan tidak hanya terbelenggu dalam karya pribadinya, tetapi ia bisa menyaksikan itu dalam lingkup yang lebih luas di alam semesta, dalam kondisi dan situasi di sekitarnya. Karena orang beriman mampu melihat karya Tuhan bukan hanya dalam kehidupannya sendiri, tetapi dalam kehidupan semesta pun dia bisa menyaksikan karya Tuhan yang senantiasa memberikan pengharapan itu. Dan sungguh luar biasa Bapak Ibu dan Saudara terkasih, karena kesaksian itu kemudian akan menimbulkan kekuatan juga dan pengharapan bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ketika kita mau bersyukur atau bersaksi dalam kehidupan setiap hari, kita harus mengingat bahwa itulah panggilan kita. Dan kita harus mengingat bahwa makna ataupun nilai kesaksian itu sungguh luar biasa. Baik bagi hidup kita, bagi anak-anak kita, maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Nah oleh karena itu kalau kita memperhatikan dalam ayat 2 sampai dengan ayat 5 Bapak Ibu dan Saudara terkasih, di situ kemudian pemazmur itu melihat bagaimanakah Allah itu menjamin kehidupan setiap orang beriman termasuk dirinya. Di situ dikatakan agung dan semarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Keadilannya tetap, artinya ada sebuah jaminan dari Tuhan terhadap kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan pengasih dan penyayang. Rahmani dan rahimi itu tidak bisa disangka lagi. Itu hadir dalam kehidupannya. Menjamin kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan memelihara kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepadanya dalam pekerjaannya. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ketika kita menengok perbuatan Tuhan di masa lampau, itu kemudian menjadi keyakinan kita untuk kehidupan di masa depan. Jadi pengalaman iman kita di masa lampau seharusnya itu menjadi keyakinan kita untuk masa depan. Kalau dulu kita bisa menghadapi hal-hal yang sulit, melalui hal-hal yang sederhana, melalui keterbatasan, dan saat ini bisa, maka kita harus menceritakan dan menanamkan itu kepada anak-anak kita bahwa besok atau masa depan pun kamu bisa. Walaupun mungkin persaingan semakin sulit, pergulatan dan pergumulan juga semakin tidak mudah, tetapi kita mempunyai Allah yang sama yang dulu telah menolong dan berkarya dengan indahnya.
ajaibnya dalam kehidupan kita, itu juga akan menyertai kehidupan anak-anak kita. Keyakinan ini perlu kita tanamkan Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Tetapi seringkali memang tidak mudah untuk menanamkan itu. Karena ketika kita berkisah kepada anak-anak kita misalnya, kita bercerita tentang kehidupan kita yang dulu penuh perjuangan, kesulitan tapi bisa, anak-anak kita akan lekas memotong. Masa sih kami disuruh hidup seperti papa mama berzaman dahulu? Jadi belum sampai endingnya sudah dipotong. Mengapa? Karena seringkali kita menceritakan itu dengan nada membandingkan dan mempertandingkan. Papa mama loh dulu gak punya fasilitas seperti kamu tapi bisa berprestasi. Nadanya sudah menghakimi sehingga belum anak sudah membuat benteng pertahanan. Tetapi ketika kita menarasikannya, menceritakannya, mendongengkannya dengan sebuah kekaguman, papa itu masih gak percaya loh. Dulu dengan segala keterbatasan, dengan segala situasi yang ada, ternyata bisa menghadapi itu. Dan Tuhan memampukan. Sehingga saat ini papa bisa mendapati kehidupan seperti itu. Nah papa juga yakin, mama juga yakin, ke depan apapun permasalahan yang kamu hadapi, kesulitan, walaupun beda, tetapi kita punya Allah yang sama. Yang juga akan berkarya dalam hidupmu. Itu kemudian akan menjadi narasi, dongeng atau cerita yang bagi anak itu sangat bernilai. Mengapa? Karena ayahnya menceritakan pengalaman imannya, bukan untuk dipertandingkan atau mempertandingkan, bukan untuk menuntut anak. Nah, tadi kan di belakang ada permainan jadul, permainan zaman dulu begitu. Saya tidak tahu setelah diperkenalkan ini apakah anak-anak pulang langsung akan akrab dengan permainan-permainan jadul itu. Tetapi saya tadi lewat di gang sebelah sini, ternyata anak-anak tetap asik main dengan HP-nya ya. Walaupun di situ berkumpul sekitar 15 anak, masing-masing anak pegang HP dan seakan-akan tidak kenal samping kanan kirinya. Padahal permainan zaman dulu itu kan mengajak kita untuk bersosialisasi, berteman. Main itu minimal berdua, bertiga, berempat, berlima. Mungkin bertengkar tapi asik. Gitu. Mungkin berselisih tapi menarik. Pertemanan itu terasah dan teruji. Kalau sekarang kan rasanya teman sejati anak-anak itu adalah HP ini begitu. Nah, kalau di bulan keluarga ini kembali diperkenalkan permainan-permainan zaman dulu, bukan berarti kita kemudian ditarik hidupnya lagi untuk hidup seperti tahun 80 atau 70-an, tidak. Sebagaimana kita mengenang karya kasih Allah dahulu yang tidak bisa dilupakan, seperti orang Israel, kenangan utamanya adalah karya pembebasan Allah dari tanah Mesir. Penyertaannya, pemberian tanah perjanjian itu menjadi kisah yang selalu diungkapkan untuk anak cucu mereka, agar mereka selalu ingat Tuhan yang sama juga akan hadir dalam hidupmu untuk membuat keajaiban-keajaiban yang seringkali tidak engkau bayangkan. Itu yang harus diyakini. Di tengah-tengah dunia yang ilahnya semakin banyak dan ilahnya semakin hebat. Maka kemudian berkisah tentang kasih dan karya Allah di masa lampau menjadi sebuah narasi yang hidup dan indah di tengah keluarga itu menjadi penting. Agar anak-anak kita tetap mendasarkan hidupnya kepada Allah sebagai penjaga dan pemelihara kehidupannya ke depan. Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, bukan berarti hal itu kemudian menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran kita. Karena ketakutan dan kekhawatiran pada dosis yang tepat itu menjadi sebuah kewaspadaan yang indah bagi hidup kita. Karena kalau kita tidak waspada, maka seringkali kita menjadi orang percaya yang kemudian percayanya itu percaya buta begitu. Pokoknya kamu percaya saja, pasti bisa. Kemudian mengabaikan usaha. Padahal dalam bacaan kita memberkati orang-orang yang takut akan Dia, memberkati orang yang berusaha, memberkati orang yang bersedia menggerakkan tangannya, memberkati orang yang tidak pernah berhenti berharap gitu. Iman itu bukan berarti diam. Iman itu adalah melakukan apa yang menjadi tugasnya dan percaya Tuhan juga akan mengerjakan tugasnya untuk kita. Berpadulah di situ. Sebuah keyakinan bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan begitu anak-anak kita juga akan menjadi lebih realistis tanpa menjadi pesimis
dalam kehidupan itu, atau juga tanpa menjadi buta. Bapak Ibu, kalau saat ini kira-kira Kanjeng Dimas itu dihadirkan di sini, Bapak Ibu menginginkan apa yang mau digandakan dalam hidupnya? Pak Arief, kalau tiba-tiba berhadapan dengan sosok karismatis ini yang bisa menggandakan banyak hal, apa kepunyaan dari Pak Arief yang ingin digandakan? Oh, gerejanya digandakan, Pak. Ini aja belum penuh, Pak. Kalau digandakan bagaimana memenuhinya? Begitu. Bapak, Ibu dan Saudara terkasih, ini kan aneh begitu ya. Karena ternyata yang terpesona dengan karisma tokoh ini bukanlah orang-orang yang tidak berpendidikan, bukanlah orang-orang yang tidak berjabatan, bukanlah orang-orang yang secara ekonomi itu lemah, tetapi justru orang yang pendidikannya cukup tinggi, orang yang punya banyak, orang yang kedudukannya banyak yang cukup lumayan, dan juga orang yang hartanya cukup banyak. Kalau kepada sang tokoh ini bisa setor misalnya 200 juta, 1 miliar, begitu kan artinya secara ekonomi sudah mapan begitu. Tetapi ini kan menunjukkan betapa seringkali orang itu tidak pernah puas dengan apa yang didapatnya, tidak bisa mensyukuri apa yang telah Tuhan izinkan hadir dalam kehidupannya, sehingga kemudian ingin terus-terus dengan cara yang klenik. Klenik itu artinya ilmu perdukunan begitu. Dan ini ternyata tetap mempesona begitu banyak orang. Uniknya Bapak Ibu, ternyata yang terpesona ini adalah orang-orang yang menyatakan dirinya orang-orang yang beragama atau berkeyakinan atau orang-orang yang beriman begitu. Dan ternyata dari berbagai macam kepercayaan. Saya tidak tahu apakah ada anggota GKI Pengadilan yang menjadi simpatisannya atau pengikutnya. Kalaupun mungkin Bapak tahu ada yang jemaat kita yang menjadi simpatisan atau pengikutnya, Bapak Ibu tidak perlu memberitahu kepada saya, Pak, tolong itu digembalakan. Tidak perlu. Pura-pura saja tidak tahu begitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, sebenarnya dengan menceritakan kasih Allah atau perbuatan Allah di masa lampau, sebenarnya kita membekali anak-anak kita, keluarga-keluarga kita mendatang ini untuk bersikap realistis tapi tidak pesimis, sekaligus tahu tempat yang pas ketika mereka mengharapkan sesuatu terjadi dalam hidupnya. Kepada siapa mereka harus berlari, berdoa dan mengadu untuk mendapatkan kekuatan itu. Ketika saya pertama kali mendengar lagu yang dinyanyikan Wilayah 2 Lingkupiku tadi, saya agak kurang senang pertama kali mendengarnya. Karena kok enak sekali ya orang Kristen itu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Nah, pada waktu itu saya menangkap kesannya itu seakan-akan gampang sekali begitu loh. Seakan-akan orang Kristen itu ya kalau punya masalah itu sudah terbang aja bersama dengan Allah, masalahnya lewat begitu. Tapi dalam praktek hidup kan tidak semudah itu begitu loh. Tetapi tentu ketika berkali-kali menyanyikan lagu ini menjadi salah satu lagu favorit. Kadang-kadang menjadi pelarian juga begitu bagi saya. Ketika sedang apa gitu nyanyi ini rasanya enak begitu. Tetapi bagaimana kemudian lagu ini ketika dinyanyikan itu kemudian dibungkus dengan cerita atau narasi yang kemudian itu bisa dihayati anak kita atau keluarga kita sebagai sesuatu yang nyata. Mari kita menyanyikan lagu ini untuk mendapatkan kekuatan dari iman dan kasih dari Tuhan. Maka kemudian lagu ini menjadi hidup. Menjadi bukan sekedar nyanyian saja, tetapi juga menjadi doa, menjadi kekuatan. Karena Allah telah berkarya di masa lalu, kita nyanyikan itu, dan kita yakin itu juga akan terjadi masa kini dan masa yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, penulis pemazmur di bagian akhir mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Bagaimana kita agar bisa melakukan dua hal di atas? Pertama, selalu mengucap syukur, dan kemudian juga mengenang dan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah di masa lampau, dan kita yakin akan hadir di masa kini dan akan terus terjadi di masa datang.
Maka kemudian di situ ada sebuah ungkapan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Maka ini menjadi perenungan yang mendalam bagi kita. Karena pada ayat ini mengajak kita untuk merenungkan tentang siapakah kita. Siapakah aku? Ketika manusia bertanya siapakah aku, maka pertama-tama yang harus dilanjutkannya adalah bagaimanakah relasi dengan penciptaku. Apakah hubunganku dengan penciptaku? Seperti apa hubunganku dengan penciptaku? Ketika pertanyaan ini hadir dalam kehidupan kita setiap saat, maka kemudian itu akan membuat kita bisa mengolah setiap kehidupan itu dengan baik. Dikatakan di situ, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah menghormatinya dan mencari kehendaknya dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan dan mencari kehendak serta titah-titahnya dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kehendak dan titah Tuhan itu adalah dasar-dasar kehidupan kita. Yang ketika kita hidup di dalamnya, di dalam rel yang benar itu, maka kita akan mendapatkan kekuatan dan berbagai jalan keluar dalam menghadapi segala pergulatan dan pergumulan hidup kita. Sekaligus pada saat yang sama Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, maka kita akan menghadirkan kasih atau perbuatan Tuhan yang kita rasakan itu dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita sebagai orang tua mengatakan kepada anak-anak bahwa Tuhan mengasihimu, maka pada saat yang sama anak-anak itu akan merasakan kasih Allah secara langsung melalui orang tua yang mengatakan dan mengucapkannya. Ketika kita mengatakan bahwa Tuhan itu baik, maka anak-anak itu akan langsung melihat kebaikan Tuhan itu nyata dalam perbuatan dan sikap orang tuanya yang memang baik. Tuhan itu memberi kepada yang meminta atau yang mencari. Anak-anak akan melihat itu ketika kemurahan hati orang tua itu juga nyata dan mereka lihat dalam kehidupan setiap hari. Kalau misalnya kita membuka pintu dan kemudian di depan pagar ada orang ngamen, kita bergegas untuk menutup pintu. Bayangkan kalau kita butuh sesuatu dan berdoa, tiba-tiba kita mendengar Tuhan langsung menutup pintu, grubiak begitu. Ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, maka kita menghadirkan kasih Tuhan yang kita rasakan itu nyata dalam kehidupan kita saat ini. Sehingga rasa takut akan Tuhan itu bisa disaksikan juga dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Di atas semuanya anak-anak kita bisa bercermin di dalamnya. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa Tuhan itu penjaga dan pemelihara kehidupan keluarga, mereka memiliki keyakinan yang kokoh dan kuat. Mengapa? Karena mereka melihat kisah itu begitu nyata, narasi itu begitu hidup dalam kehidupan mereka melalui keluarganya, melalui orang tuanya, melalui persekutuan orang-orang benar yang dirasakan dan juga dinikmatinya setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengatakan Tuhan adalah penjaga dan pemelihara kehidupan keluarga, maka apa yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan keluarga kita? Apa yang kita angankan? Apa yang kita bayangkan begitu? Kalau tadi agar itu terjadi sudah kita lalui melalui 3 hal tadi. Tetapi pada saat yang sama Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ketika kita mengatakan Tuhan itu penjaga dan pemelihara kehidupan keluarga, maka kita harus sadar sesadar-sadarnya. Ketika kita punya doa, punya ungkapan, punya harapan seperti itu, maka yang menjadi Tuhan dalam kehidupan keluarga kita dan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita ya hanya Tuhan Yesus. Tidak boleh yang lain. Ini menjadi sebuah konsekuensi. Ketika kita menginginkan Tuhan itu menjadi penjaga dan pemelihara keluarga kita, maka izinkan Dia menjadi Tuan dan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Ia memberikan dasar hidup kita melalui kebenaran firman-Nya. Baca, renungkan, dan lakukan. Kita membuka diri untuk karya Tuhan dalam kehidupan kita bersama dengan sesama.
Membuka diri terhadap karya Tuhan artinya kita memberikan gerak bebas Tuhan dan Roh Kudus itu untuk berkarya melalui hidup kita. Menyatakan kemurahannya, menyatakan cinta kasihnya, menyatakan belas kasihannya, dan menyatakan apapun melalui kehidupan keluarga kita. Maka ketika Tuhan menjadi penjaga dan pemelihara kehidupan keluarga, bukan hanya kita yang menikmati, tetapi setiap keluarga kita juga menjadi saluran berkat. Dan di atasnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kiranya apa yang kita doakan dan kita harapkan ini sungguh nyata dalam kehidupan kita. Memberikan keyakinan, kenyamanan, dan ketentraman untuk anak-anak kita ke depan juga. Bahwa tidak ada yang lain. Penjaga dan pemelihara kehidupan keluarga kita adalah Tuhan yang empunya kuasa, yang kasih-Nya telah nyata dari dulu sampai sekarang. Tuhan berkati. Amin.